Oke, kembali lagi di channel Day. Di video kali ini kita akan membahas berkaitan dengan teori, yaitu pembahasannya desain token. Nah, apa itu desain token? Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke file Figma. Nah, oke, ini lebih ke presentasi lah ya, jatuhnya itu lebih ke presentasi. Nah, kita lebih lebih membicarakan teori tentang desain token, tapi sebenarnya sedikit technical dan sedikit tidak technical sebenarnya. Nah, sebentar, oke, nah sebenarnya desain token itu dikhususkan untuk siapa? Nah, desain token ini sebenarnya bisa buat desainer, bisa juga untuk developer, atau mungkin manajernya ya, manajer atau product manager, ya lead mungkin itu bisa juga, atau siapapun yang ingin belajar berkaitan desain token. Nah, goalsnya adalah desain token itu digunakan sebagai tujuannya itu adalah konsistensi, yang mana desain token ini digunakan nantinya bakal banyak berkaitan dengan desain sistem. Oke. Nah, secara definisinya desain token itu secara bahasa Inggrisnya ya, the single source of the true name and storage decision, dan didistribute across design tool and coding languages. Ini dikutip, saya mengutip dari Gina Ain ya, desain manajernya di desain sistem Asana. Nah, sebenarnya pencetusnya yang memang istilahnya itu yang memang mempromosikan tentang desain token itu adalah Gina Jen sebelum dia di Asana sebenarnya. Oke, nah secara bahasa sederhananya desain token itu adalah alias atau nickname. Nah, saya di sini kasih gambaran. Contohnya itu saya menggunakan warna ya. Nah, di sini katakanlah kalian mempunyai warnanya itu yang nantinya bakal kalian gunakan sebagai desain token itu hexagonnya tuh ini hijau, hijau Tosca lah jatuhnya, itu hijau, itu ya warna hijau. Nah, nanti kalian itu akan mendesainnya itu sebagai global token atau master color. Nah, nantinya dari sisi master color ini, karena kita akan menggunakan desain token, kita buat nickname-nya bahwa si primary ini nantinya bakal digunakan di nickname di button sebagai button primary default, lalu nantinya digunakan juga sebagai icon primary, dan juga nantinya bakal digunakan sebagai stroke color primary. Nantinya tuh bentukannya tuh kayak gini. Nah, ini nantinya itu adalah turunan dari sisi warna, tapi pada saat kalian nantinya akan ada perubahan-perubahan dan segala macam, semuanya itu bakal ke replace. Nah, contohnya ini ya sebagai nickname-nya. Lalu nantinya kalian bisa mengaplikasikannya, nickname ini ada warna-warna yang sudah kalian gunakan sebagai alias, nantinya bakal di-apply ke berbagai macam komponen. Misalnya di sini komponen atomiknya adalah button, lalu icon, dan juga nantinya stroke ya, nantinya itu stroke. Oke, nah desain token ini nantinya itu bisa digunakan bukan hanya dari sisi warna. Kan kalau warna kan berkaitan dengan background color, text color, apalagi icon color, stroke color, tapi nantinya bisa digunakan juga sebagai font family, font weight, font height, size, dan letter spacing, atau juga bisa digunakan sebagai border radius dan border width, dan nantinya bisa digunakan juga untuk spacing dan ya lebih spacing lah nantinya tuh ya. Jadi umumnya yang sering digunakan terutama bagi saya itu adalah 4 kategori ini: color, tipografi, border, dan spacing. Nah, misalnya ya dari sisi kalian, oh kami itu sudah menggunakan desain sistem, apakah masih tetap membutuhkan desain token? Ya, menurut saya ini jelas sangat dibutuhkan, karena jika dilihat dari sisi struktur ya, nah ini saya ambil dari image dari specific app ya. Nah,
kan ini adalah teorinya atomic design ya. Nah, atomic design itu mulai dari atomic, molecule, organism, template, dan page. Nah, design token ini digunakan sebelum atomnya. Atomnya itu kan kayak semacam button, text field, badges, apalagi chips, snack bar. Nah, itu kan atomiknya. Nah, warna itu kan ada warna-warnanya tuh ya. Nah, warna-warnanya itu didesain atau digunakan diramu lah jatuhnya, diraciknya tuh di desain token nantinya. Kenapa menggunakan desain token? Karena jika ada perubahan baik dari sisi warna button, warna stroke, kalian hanya mengubahnya tuh dari sisi master color dari si desain token itu. Ya, oke. Nah, nantinya desain token itu bukan hanya digunakan oleh desainer saja, malah ini difungsikan secara khususnya sebenarnya utamanya itu digunakan untuk developer nantinya, front end, terutama front end lah, baik itu web ataupun mobile. Nah, nantinya desain token itu sebenarnya ekspornya itu adalah JSON ya, nantinya itu bentukannya itu JSON. Nah, di sini contoh distributionnya lah jatuhnya tuh ya, ini desain decisionnya. Oke, kita udah ngedesain warna dan segala macam, lalu kita ubah menjadi sebuah desain token. Nah, dari desain token itu nanti bakal diekstrak lagi menjadi menjadi beberapa bahasa languages lah jatuhnya itu ya, kayak semacam kalau di web tuh jatuhnya ke CSS, SAS atau Tailwind ya. Kalau di iOS JSON juga, lalu Android XML dan lainnya. Nantinya jatuhnya itu si desain token ini adalah global style-nya. Kalau di CSS tuh global style-nya lah. Terutama itu nantinya dikhususkan untuk manage warna dan manage spacing, ya spacing dan font dan segala macam. Nah, sebenarnya dari sini kan kalian bisa menyimpulkan bahwa desain token itu sangat bermanfaat bukan hanya dari sisi desainer tapi dari sisi developer juga. Tentunya fungsinya juga sangat powerful. Seumpamanya sudah kalian menguasai bagaimana atau teorinya kayak gimana dan cara pengaplikasiannya kayak gimana. Nah, berhubung di Figma ini sudah mempunyai bisa dibilang fiturnya itu cukup banyak, dan ini sudah full advantage lah jatuhnya tuh ya, karena dari sisi community-nya tuh cukup gede ya, dan plugin-plugin yang mensupport Figma juga beragam. Nah, kebetulan ada suatu developer yang memang bisa mendukung cara pengaplikasiannya dari sisi desain token di Figma terutama. Oke, gini aja, kita langsung aja prakteknya lah. Contoh sampel yang pernah saya buat, sampel dulu aja, ini nggak terlalu sulit. Nah, ini adalah contoh Figma token atau contoh file Figma yang saya buat sebagai presentasi ke front end ya awalnya. Ini saya bakal gunakan sebagai bahan tutorial untuk kalian. Yang mana di sini saya punya contoh yang sudah saya buat tokennya juga. Ini adalah contoh master color, dan ini adalah spesifik warna yang sudah saya define ya, jadi sudah saya tentukan. Nah, untuk menggunakan desain token di Figma, kalian bisa menginstal nama pluginnya yaitu Figma Token. Nah, di sini saya sudah membuat tokennya. Figma token ya. Di sini saya sudah membuat tokennya ya. Di sini ini sudah saya buat spacing dan segala macam. Lalu primary-nya ini, lalu ini adalah master color-nya, primary, secondary, netral. Lalu ini sistem juga. Lalu ini teksnya kemana dia mengambil master color bernama netral NE500-nya. Kalau dilihat ini adalah NE500, lalu saya define-nya sebagai teksnya. Di sini dilihat ini adalah nama tekstilnya, nama warnanya ya, namanya itu teks spasi, atau kalau di sini itu adalah tag default, lalu ini mengarahkan ke netral 500, yang mana ini adalah master color-nya netral 500. Jadi
cara penamaannya semacam itu. Nah, di sini saya udah buatin sebagai contohnya. Nah, di sini fungsinya desain token itu jika seumpamanya kalian mengubah dari sisi warna ya, saya mau mengubah warnanya deh dari sisi warna oranye, lalu saya ingin mengubah dari jadi warna red katakanlah, atau ingin membuat sebuah tema apps yang tadinya light jatuhnya jadi dark, itu juga bisa diaplikasikan ke dalam desain token. Atau pingin buttonnya yang tadinya shape-nya enggak semi rounded jadi full rounded, itu bisa. Nah, di sini saya bakal contohkan sesuatu yang mungkin jarang kalian dapatkan ya mungkin dari mata kuliahan atau dari tutorial-tutorial yang lain. Nah, di sini saya contohkan adalah saya mengubah dari sisi warna yang tadinya warna globalnya adalah orange mengubah jadi warna red, dan ini bisa dilakukan dengan tinggal satu klik aja itu bisa gitu. Lalu kalian ingin mengubah menjadi warna dark, itu pun di sini bisa. Nah, ini saya contohkan lagi dari sisi pengaplikasiannya dalam sebuah project website. Ini adalah contoh project website yang udah saya buat. Nah, ini ada sebagai sampel yang mana katakanlah saya ingin mengubahnya dan tadinya warnanya ini saya ubah jadi red. Dan ini bisa dilakukan dengan tinggal satu klik aja semuanya warnanya berubah ya. Karena saya ingin mengubahnya jadi warna dark, jadi saya tinggal ubah jadi temanya jadi dark, berubah tuh semuanya jadi dark ya, mulai dari penamaan dan segala macam berubah tuh jadi dark. Terus saya ingin buttonnya tuh jadinya jadi full rounded, bisa berubah jadi full rounded. Terus saya ingin balikin lagi menjadi versi yang semulanya tanpa dark, itu pun bisa. Atau pingin ngebalikinnya full rounded jadi balik agak rounded lagi, itu bisa. Tapi ingin balikin lagi ke versi originalnya, itu pun bisa. Nah, dengan menggunakan desain token kalian lebih gampang untuk mengatur global style yang nantinya bakal digunakan di berbagai macam aplikasi, baik itu mobile, website, dan masih banyak lagi. Nah, segitu dulu saja di video kali ini untuk pembahasan desain tokennya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan yang ingin belajar berkaitan dengan desain sistem dan juga desain token. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan tentunya di subscribe ya. Dan sudah segitu dulu aja, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.